jumpa lagi bersama Kakak Ebi. Nah adik-adik, di video kali ini Kakak Ebi akan membahas tentang susu. Ketika kalian mendengar tentang susu, yang terlintas dalam pikiran adalah pastinya susu sapi. Tetapi perlu kalian ketahui bahwa susu yang kebanyakan diminum orang itu tidak berasal dari cuma susu sapi saja, tetapi berasal dari berbagai jenis hewan yang dipelihara. Misalkan ada susu sapi yang biasa kita minum, kemudian ada juga susu kambing, lalu susu kerbau, susu unta, rusa, kutub, dan sebagainya. Tetapi ketahui bahwa orang-orang kebanyakan di India meminum susu yang berasal dari sejenis sapi, yaitu kerbau. Lalu orang yang ada di negara bagian Mediterania, kebanyakan mereka minum susu yang berasal dari susu kambing. Dan orang-orang yang ada di Amerika bagian utara minum susu berasal dari rusa kutub. Nah, tidak akan membahas dari mana susu itu berasal, tetapi kapan manusia pertama kali minum susu. Nah, kapan manusia pertama kali minum susu dan menggunakan produk-produk seperti keju dan mentega memang tidak diketahui secara jelas dan pasti, karena hal itu sudah terjadi sejak zaman sebelum sejarah. Tetapi perlu kalian ketahui bahwa produk seperti susu asam, keju, dan mentega sudah digunakan atau dimanfaatkan oleh orang-orang jauh sebelum zaman sejarah, yaitu ketika orang-orang yang ada di Asia menjaga kambing dan domba mereka di padang. Nah adik-adik, Alkitab banyak menyebut tentang susu. Habel putra Adam merupakan seorang yang berprofesi sebagai pengembala kambing dan domba. Jadi otomatis dari sana kita bisa tahu bahwa pada zaman itu orang sudah mengonsumsi yang namanya susu. Lalu Alkitab juga mengatakan tentang ramalan Yakub, yaitu sekitar tahun 1700 sebelum Masehi, gigi Yehuda akan putih dengan susu. Lalu di tahun 1500 sebelum Masehi juga dikatakan tentang Kanaan, yaitu Kanaan adalah daerah atau tempat yang penuh dengan susu dan madu. Mungkin kita berpikir bahwa membuat susu padat dan kering merupakan gagasan yang modern. Tetapi sebenarnya kalian harus tahu bahwa di tahun 1200 orang-orang Tatar sudah membuat susu padat dalam bentuk perekat, yang juga mungkin dalam bentuk kering, yang dimanfaatkan atau digunakan sebagai bahan makanan pada waktu ada serangan di bawah pimpinan Genghis Khan. Hak paten mula-mula untuk susu yang diuapkan diberikan pada tahun 1856, dan kebanyakan dari susu-susu ini dimanfaatkan oleh tentara-tentara pada waktu perang saudara. Adik-adik, 87% dari susu adalah air, tetapi sisanya dalam persentase yang tinggi terdiri dari kebutuhan khusus manusia, yaitu kalsium, protein, vitamin A, vitamin B, dan sebagainya. Nah, karena itu Kakak Ebi menyarankan kepada adik-adik yang kurang suka atau tidak suka minum susu, mulai sekarang harus banyak-banyaklah minum susu. Karena di dalam susu itu banyak kandungan yang dibutuhkan oleh tubuh manusia. Nah, karena itu banyak-banyaklah minum susu supaya tubuh kita semakin kuat, sehat, dan segar seperti pada orang-orang di zaman dahulu. Demikianlah video dari Kak Ebi. Semoga video ini dapat bermanfaat. See you next time and bye-bye.